A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, serta sahabat semua. Dialog positif dan kajian malam hari ini seperti biasa mengudara, yang alhamdulillah malam hari ini kita akan full diskusi gitu ya. Jadi malam hari ini kita akan benar-benar saling mensupport, saling memberikan masukan, saling memberikan cahaya, saling berbagi cahaya, yang insya Allah senantiasa apapun yang kita dapat dari pengetahuan malam hari ini untuk meningkatkan kesadaran kita. Oleh karena itu, saya nggak perlu memperkenalkan lagi Kang Iip, udah beberapa kali begitu ya, Kang Iip sudah hadir. Kang Iip sehat, Kang Iip? Sehat, sip. Sehat ya, alhamdulillah. Baik, Ibu dan Bapak, mungkin saya akan, Kang Iip sebentar memberikan review dulu, singkat aja, 10 menit, apa yang udah dibahas. Selagi Ibu dan Bapak menyiapkan pertanyaannya masing-masing, jadi dikasih review dulu. Kemarin kita bicara syahadat, kemarin kita bicara sholat, mungkin diulang sedikit aja. Dan nanti kita akan masuk ke pertanyaan. Saya yakin Ibu dan Bapak ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin didiskusikan atau feedback-feedback yang ingin disampaikan. Hari ini kita berdiskusi, berdialog. Oleh karena itu, kita langsung aja. Mangga, Kang Iip, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa sejenak. Untuk pencapaian pencerahan jiwa sempurna, bahwa semua makhluk adalah ibu. Dan semua makhluk sejujurnya lebih kuat daya bantunya, bahkan dibandingkan dengan para wali, para nabi, dan orang-orang suci. Kemanapun pergi, siapapun yang dijumpai, izinkan sang diri selalu lebih rendah hati dan tidak merasa lebih baik dari orang lain. Bimbing diri untuk selalu menyayangi semua makhluk sebaik menyayangi permata mulia tiada tara. Terangi kami untuk selalu merawat dan menyadari pikiran. Saat pikiran negatif muncul, izinkan sang diri menyadarinya, merawatnya agar tidak menyakiti. Tatkala menjumpai orang yang dibakar api amarah, dendam, iri, dengki, dan sakit hati, perkenankan kami menghormatinya sebagai bulan purnama yang menerangi kegelapan dengan cahaya kebenaran abadi. Bila ada orang yang tinggi hati, menyakiti, melukai, dan mau menang sendiri, latih kami untuk memberikan kemenangan kepadanya. Ajari kami untuk menerima kekalahan sebagai berkah. Saat orang yang kami cintai, kami sayangi, dan kami tolong habis-habisan, kemudian menyakiti dan melukai, doakan kami agar bisa mendudukkan orang ini di atas kepala sebagai guru suci yang sejati. Biarlah semua keberuntungan menjadi milik semua makhluk. Biarlah kebahagiaan menjadi milik semua makhluk. Dan secara rahasia kami akan ambil semua kesialan sebagai menu spiritual sehari-hari. Kendati demikian, sesungguhnya semua su'nya kosong, ilusi, seperti mimpi, sehingga kami tidak perlu dibuat sombong apalagi congkak, dan hanya kekosongan dipeluk lembut kasih sayang Sang Maha Rahman yang dapat membimbing jiwa pulang menuju kepada cahaya, cahaya di atas cahaya. Amin. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin, ya Allah, ya Allah. Hatur nuhun, Kang Iip. Mangga, silakan preview dulu dari apa yang sudah disampaikan 10 menit. Sahabat-sahabat semua, jadi saya akan ngulang sekilas tentang materi yang pernah saya sampaikan di majelis yang baik ini.
yaitu syahadat, sholat, dan puasa. Syahadat artinya hadir, kesaksian, atau menyaksikan. Dan dua kalimat syahadat bercerita tentang sebuah realita dan sebuah risalah yang disampaikan. Ketika kita berkata, asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah. Saya bersaksi, saya menyatakan diri, saya menyaksikan bahwa tiada pernyataan kecuali pernyataan Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah risalahnya Allah. Maka konsekuensi dari pernyataan ini adalah kita hanya memakai Al-Quran berupa pernyataan-pernyataan Allah sebagai landasan dalam hidup. Dan kita juga harus menjadikan risalah yang disampaikan oleh para rasul sebagai rujukan dalam berakhlak terpuji atau disebut sebagai Muhammad. Dan setelah kita bersyahadat, kita kemudian masuk ke rukun yang kedua, yaitu tentang rukun sholat. Sholat itu harus didirikan atas syarat dan rukun. Kita menyebutnya dengan iqamus sholah. Iqamus sholah itu dimulai dengan niat. Ingat Allah. Selalu ingat Allah sebagai asal pangkal sumber terjadinya semua macam ragam dan warna alam semesta. Bahwa semua realitas alam semesta tidak bisa kita bantah. Maka ingat Allah kapanpun, dimanapun, karena kita tidak bisa berpaling dari wajahnya Allah. Setelah kita ingat Allah, maka kita melakukan sikap berdiri. Berdiri berarti kita siap untuk menerima wahyu, menerima Al-Quran. Dan setelah kita berdiri, kita awali sholat dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram artinya hormat, menyerah terhadap wahyu, menyerah terhadap Al-Quran. Dengan diikuti dengan sikap sedekap. Bersedekap artinya bersikap mati. Dalam bahasa Qur'annya sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat apa yang akan disampaikan dalam Al-Quran atau wahyu. Kemudian kita awali sholat kita dengan iftitah. Iftitah artinya membuka diri, membuka jiwa untuk menerima pencerahan. Diikuti dengan kita membaca surah Al-Fatihah. Membuka hati nurani, membuka fuad kita untuk menerima cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita melakukan ruku. Ruku artinya setuju terhadap wahyu, setuju terhadap apa yang disampaikan oleh Allah yang dibacakan oleh penyampai, baik imam maupun fasilitator yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Setelah ruku, kita melakukan i'tidal. I'tidal artinya keseimbangan. Apa yang telah kita dengar, kita kemudian didengar ulang atau diseimbangkan atau dikoreksi ulang. Kemudian setelah i'tidal, kita baru melakukan sujud. Sujud berarti setelah dipahami ulang, maka harus dihayati dan dibumikan dengan tanda meletakkan dahi kita di atas atau di atas bumi. Setelah sujud, kita lakukan duduk dengan bertumpu pada telapak kaki. Disebut iftiros. Iftiros artinya penghamparan. Seperti bumi yang dihamparkan. Bumi sebagai sumber kehidupan. Dan kita siap untuk menghidupkan bumi. Maka kemudian sholat kita ditutup dengan salam. Ke kanan, salam ke kiri. Artinya wahyu dari Tuhan, Al-Quran harus diaplikasikan. Dijadikan rahmat, kesejahteraan, dan kedamaian bagi semua makhluk Tuhan di muka bumi. Setelah kita melewati syahadat, dan kita juga akan atau harus melakukan siam.
Siam atau saum yang dimaksud adalah menahan diri dari berbicara dengan manusia, kecuali kita hanya melakukan dialog berbicara dengan Tuhan yang Maha Pemurah yang mengajarkan Quran. Maka selama kita siam, kita lakukan dialog, diskusi, atau kita mempelajari isi kandungan Al-Quran. Sehingga kewajiban atau perintah siam itu dilakukan pada bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itulah bulan di mana diturunkan Al-Quran. Quran itu akan diturunkan kepada orang-orang yang melakukan siam. Siam dalam arti menahan diri dari berkata-kata dengan manusia, dan dia hanya minta petunjuk, berdialog, bertanya jawab dengan Allah. Dan Allah menjawab, apabila hambaku bertanya, pasti akan aku jawab. Maka pantaslah di bulan Ramadan ada sebuah peristiwa namanya Lailatul Qadar atau diturunkannya Al-Quran. Quran diturunkan kepada orang-orang yang melakukan siam, selalu berdialog dengan Tuhannya. Itu kira-kira ringkasan materi yang disampaikan pada beberapa waktu yang lalu. Dan sekarang dipersilakan pada saudara-saudara, teman-teman untuk bertanya 3 hal tadi, atau juga boleh di luar tema yang tadi. Kami kembalikan kepada Kang Abu sebagai moderator. Oke, alhamdulillah. Nun, Kang Iip, jelas ya Ibu dan Bapak, kita sudah membahas rukun Islam itu 3, syahadat, sholat, puasa gitu. Dan yang kita bahas ini adalah bukan dari segi populer, bukan dari segi sesuatu hal yang hanya syariatnya, tapi kita berbicara tentang hakikatnya. Baik, Ibu dan Bapak, dari tiga materi yang sudah kita lalui, siapa tahu ada yang mau berkomentar, ada yang mau memberikan masukan, atau ada yang mau bertanya sama narasumber kita, dipersilahkan. Kita akan buka dulu dari pertanyaan pertama, Kang Iip. Pertanyaannya gini, Kang Iip punten, apakah di bulan Ramadan, kok loncat ya, sebentar. Apakah di bulan Ramadan selain tarawih, masihkah kita harus sholat tahajud? Karena dalam satu hadis, Aisyah pernah berkata, Rasulullah sholat di bulan Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Nah, kira-kira gimana komentarnya, Kang Iip? Mangga. Ya, 17 dibaca. Ya. Surat 17 ayatnya 89. Oke, surat 17 ayat 89. Sip ya, kita buka, Ibu dan Bapak sebentar. Oke, surat 17 ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini tiap-tiap macam perumpamaan. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukai kecuali mengingkarinya. Ya, Quran adalah perumpamaan. Ya. Ya, apakah jika kita sudah taraweh masih bisa boleh melakukan tahajud? Maka kita harus harus jelaskan apa itu taraweh, apa itu tahajud. Oke. Taraweh secara bahasa dari kata rawaha. Rawaha yurawihu tarawihan, artinya santai. Santai, rehat, atau salse atau istirahat. Jadi sholat taraweh, sholat santai. Ya. Sedangkan tahajud dari kata hajada, artinya bangkit atau bangun. Maksudnya membangkitkan kesadaran, menghidupkan ruh. Ya. Kita lihat masih di surat 17. Ya, ayatnya 78. Oke, surat dan 17. 79. Enggak, siap. 17, 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ya, 79. Oke, 79-nya. Dan pada sebagian malam hari, bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Ya, jadi di situ ada kata-kata tahajud ya. Ya. Wa minal laili fatahajjad. Fatahajjad, ya. Ya. Itu ada pada sebagian malam hari, maka bertahajudlah. Bertahajudlah. Nah, tahajud itu sebetulnya dalam rangka menghidupkan ruh, membangkitkan kesadaran. Namanya tahajud. Oke. Bagaimana caranya bertahajud? Ada di surat 73, 1-6. Oke.
Ini kita bicara tahajud dulu ya, Kang? Ya. Oke, sip. Surat 73 ayat 1 sampai 6. Hai orang yang berselimut. Oke, bangunlah untuk sembahyang di malam hari kecuali sedikit daripadanya. Yaitu seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Ya. Itu juga disebut sebagai proses tahajud. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berkumul, wahai orang yang berselimut. Ini juga bahasanya bahasa metafora. Bisa berselimut duka, bisa berselimut kebodohan, terpuruk. Ya, itu juga sama-sama berselimut, kesedihan, kekecewaan, ketakutan. Nah, ada orang yang posisinya diselimuti oleh sesuatu yang menyelimuti dia sehingga menjadi gelap. Wahai orang yang berselimut, kum itu artinya bangkit. Bangkit atau artinya bangun. Ya, bangkit atau bangun. Ya ayyuhal muzammil kumil laila. Bangun dari lail. Lail itu diterjemahkan sebagai malam. Bangunlah pada malam hari. Illa qalila, kecuali sedikit. Setengah, lebih setengah, atau lebih lagi. Jadi bisa sepertiga malam, 2/3 malam, atau setengahnya malam. Malam tuh kalau dibagi 3 itu 4, 4, 4. Bisa 4, bisa 6, bisa 8 ya. Jadi bagi 3 itu. Nah itu sebetulnya tata cara tahajud ada di situ. Apa yang kita lakukan dalam tahajud? Warotilil Qur'ana tartila. Yang dilakukan dalam tahajud adalah baca Quran. Warotilil Quran tartila. Bacalah Quran dengan tartil, dengan urut, bab demi bab, pasal demi pasal, tema demi tema. Nah, ketika kita baca Quran, Allah bilang inna sanulki alaika qaulan takilah. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu sebuah perkataan yang berat, dalam arti berat itu berbobot, berkualitas. Sesungguhnya bangun di waktu malam. Bangun itu bangkit. Yang bangkit adalah kesadarannya, yang bangkit adalah jiwanya. Sadar setelah dia menerima wahyu, karena Qurannya dibaca. Bangun di waktu malam itu lebih kuat mengisi jiwa. Dan bacaannya lebih berkesan. Sebetulnya itulah maknanya tahajud. Jadi antara tarawih dan tahajud sebetulnya punya makna yang sama. Ya, tarawih itu juga dilakukan pada malam hari dan tahajud juga dilakukan pada malam hari. Apakah setelah kita sarapan boleh makan pagi? Gimana, Kang? Sorry. Kita udah sarapan nih. Iya. Udah sarapan. Boleh nggak makan bubur lagi? Kalau habis sarapan? Ya, boleh nggak makan bubur lagi? Boleh-boleh aja. Ya, boleh-boleh aja sih. Ya, mirip begitulah. Iya. Kalau belum kenyang, tambah lagi gitu ya, kira-kira. Ya, tambah lagi aja. Boleh lah nambah. Tapi kalau udah cukup dengan tarawih, ya cukup. Tapi kalau belum cukup, tambah tahajud, ya boleh lah, nggak ada yang melarang. Karena posisi tahajud itu nafilah. Ya. Sebagai tambahan. Jadi boleh nambah, nggak apa-apa. Oke. Nah, nggak ada masalah. Yang penting warotilil Qur'annya. Baca Quran sampai berkesan di hati. Oke. Ini Kang, saya agak tergelitik tadi kalau dengar kata taraweh itu kan harusnya tuh dari roha tadi santai, rehat gitu ya, kira-kira ya. Ya. Nah, tapi kenapa ya? Ya sekarang kan taraweh udah jarang juga di masjid gitu ya. Ini yang lalu-lalu kalau kita ngelihat orang taraweh tuh justru malah speednya tuh kencang banget gitu Kang, bukan santai gitu. Gimana tuh Kang? Ya karena ngejar selesai. Oh, ngejar selesai. Oke. Ngejar selesai. Ya makanya di Quran itu kan disebut empat metode dalam mengabdi kepada Tuhan. Ya 4 metode atau dalam bahasa Qurannya mansakan. Ya kita lihat 2267. Mansakan. 22 ayat 67. 22 ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi tiap-tiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan.
Maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan syariat ini, dan serulah kepada agama Tuhanmu. Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus. Ya, di situ diterjemahkannya syariat, padahal bukan syariat, Oh, oke. tapi mansakan. Oh iya, iya. Ya Mansakan, kan? ya, ya, ya. Ya, mansakan itu bukan syariat, tetapi metodologi, tata cara. Ya, Oke. berarti bagi tiap umat kami telah tetapkan tata cara atau metodologi dalam mengabdi kepada Tuhan. Oke. Nah, dalam Quran itu ada lima metodologi dalam mengabdi kepada Tuhan. Oke. Ya, yang pertama itu disebut dengan tamsil. 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 Oke. Allah membuat tamsil agar manusia berpikir. Misalnya di surat 59 ayat 21. Itu Allah membuat sebuah tamsil. Oh iya. Nah, dengan tamsil itu juga banyak orang yang dapat petunjuk dan juga banyak orang yang tersesat. Oke. Yang kedua, dalam Quran itu juga ada metode yang namanya romza. Romza itu tamsil itu tadi perumpamaan berarti ya? Perumpamaan. Ya, oke. Jadi simbol, perumpamaan. Oke. Nah, yang kedua dalam Quran itu disebut sebagai rumus atau romza. Rumus. Ya. Rumus adalah bahasa isyarat atau bahasa simbol. Kalau tamsil perumpamaan. Kalau romza itu bahasa simbol. Jadi sesuatu dibuat sebagai simbolnya gitu. Oke. Misalnya gini, Baitullah dibuat rumusnya seperti Ka'bah gitu. Nah, Ka'bah itu rumus, simbol sebetulnya. Nah, banyak orang yang tidak mengerti arti simbol ini apa. Kenapa Ka'bah itu kotak? Tidak limas, tidak segitiga, tidak kerucut seperti piramida. Atau tidak bulat seperti apa. Itu pasti ada sesuatu. Kenapa kotak? Kenapa kubus? Itu namanya romza. Surat 3 ayatnya 41. Oke. Ya, Ka'bah itu simbol. Simbol dari Baitullah gitu. Ya, ya, Baitullah itu artinya ketetapan Allah. Bait itu ketetapan, Allah itu adalah realitas. Ya, itu romza namanya, rumus. Nah, banyak orang yang menyembah simbol. Ya, oke? Oke. Nah, yang ketiga ada juga namanya rahbaniyah. Rahbaniyah adalah cara-cara mencari keridhaan serta pahala. Jadi itu cara orang mencari ridho dan mencari pahala. Walaupun sifatnya ini tidak wajib. Jadi orang membuat cara tertentu untuk mencari keridhaan. Namanya rahbaniyah. Oke. Nah, tarawih itu juga salah satu bentuk rahbaniyah. Ya, tata cara mendapat keridhaan dan mendapat pahala. Oke. Dia membuat namanya rahbaniyah. Sebuah kebiasaan. Suratnya 57 ayat 27. Oke. Ada juga yang keempat disebut sebagai asnam. Asnam itu artinya bersuara dengan kuat. Ya. Ya, bersuara dengan kuat atau pernyataan yang berbeda atau juga disebut sebagai senam. Ya, ada ritual kan yang menggunakan suara. Ya. Suara yang kuat dengan gerakan tertentu. Misalnya, loh. Nah, itu kan menyuarakan dengan kuat dengan gerakan tertentu itu disebut asnam. Nah, orang menyebutnya senam. Ya, senam. Itu diterangkan di surat 7, 138. Oke. Ya. Dan Ibrahim berlindung dari menyembah senam. Menyembah asnam namanya. Ibrahim berlindung dari menyembah asnam. Jadi ada orang yang menyembah itunya, menyembah gerakannya gitu ya. Gerakannya. Iya, iya, atau iya. menyembah rutinitasnya. Iya, iya, iya. Jadi kayak seremonial jadinya. Nah, Ibrahim berdoa berlindung dari menyembah asnam. Surah 14 ayatnya 35 dan 36. 14, 35. Oke. Itu asnam ya, Kang ya? Asnam. Coba dibaca aja 35-nya. Oke, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala." Nah, disebutnya asnam. Oh iya, betul, asnam. Menyembah asnam. Jadi menyembah gerakan, menyembah rutinitas, menyembah seremonialnya gitu. Jadi gerakan juga bisa disebut berhala ya, Kang ya?
Iya, iya Oke, bisa. Kalau oke, memberhalakan itu. oke, oke, Yaitu penjelasannya ada di surat 26 ayat 70, 71. oke. Ini 35 cukup ya? Cukup ya. Ya, Dan yang oke. kelima itu yang disebut dengan wasilah. Oke, wasilah. Nah, wasilah adalah cara mendekatkan diri kepada Allah melewati jalur takwa. Hmm, hmm, hmm. Ya, surat 5 ayatnya 35. Oke, surat 5 Jadi ayat. wasilah adalah cara mendekatkan diri kepada Allah melalui jalur takwa. Oke. Ya. Surat 5 ayat 35, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Ya, ini udah ada janji keberuntungan. Ya. Jadi dari 5 metodologi yang Allah berikan, yang terakhir itulah yang aman. Hmm. Aman dari penyimpangan. Ya, 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 Ya. ya. Nah, ketika kita menggunakan tamsil, banyak orang yang kepleset. Hmm. Tersesat di surat 2 ayat 26, ada yang tersesat. Ya, Ketika oke. orang menggunakan simbol, juga akhirnya ada orang yang menyembah simbol itu. Hmm. Nah, rumus namanya. Ketika Hmm. orang menggunakan pendekatan rahbaniyah, kemudian dia meninggalkan atau lupa kepada aturan Tuhan yang lainnya. Karena dia Hmm. yang penting pahala, pahala, pahala gitu. Hmm. Dan Oke. yang keempat juga asnam juga akhirnya banyak orang yang menyembah gerakannya. Hmm. Yang Hmm. aman adalah wasilah, cara mendekatkan diri kepada Allah, jalur takwa. Oke. Nah, tadi kalau kembali ke taraweh yang artinya rawah itu santai. Nah, Hmm. sekarang orang kan tidak lagi tahu spiritnya taraweh apa. Hmm. Maknanya taraweh apa juga. Hmm. Hmm. Yang penting saya taraweh sekian dengan pahala sekian. Hmm. Nah, itu sudah kejebak di 1 sampai 4. Betul. Ya, jadi sudah tidak lagi ngerti esensi dari sholat tarawih itu apa. Oke. Nah, bahasa nabinya begini, ruba qaimin, banyak orang yang berdiri sholat pada malam hari di bulan Ramadan. Hmm. Tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali capek dan ngantuk. Hmm. Capek kan? Iya, iya, iya. Dan ngantuk. Hmm. Lumayan lelah, tapi nggak dapat apa-apa Hmm. dari berdirinya. Padahal berdiri malam itu tadi di surat 73. Iya. Ya, agar kami menurunkan kepadamu perkataan yang berat, ya mengisi jiwa, dan itu bacaannya itu berkesan. Ya kalau gitu kan tinggal capek dan ngantuknya saja. Oke. Itu kenanya di surat ancamannya rada bahaya tuh. Hmm. Gitu. Oke. Ancamannya gimana maksudnya, Kang? Ya, 835 dibaca. Oh, oke. Sembayang mereka di sekitar Baitullah itu lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan, maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Gitu. Ya, oke. Ya kan kalau hanya ritual jadi menyembah asnam ya azab dapatnya. Oke, oke, oke. Nggak dapat apa-apa. Oke. Oke. Jadi mungkin sebagian orang ada yang tahu di kelas 1 sampai 4, ada yang sampai 5, dan itu juga semuanya berbeda-beda sesuai dengan kesadarannya masing-masing gitu ya, Kang ya, intinya ya. Dan semuanya butuh proses untuk bisa meningkatkan kesadaran itu. Oke, Yang mantap. itu bukan salah, nggak salah, Betul. hanya perlu Di-upgrade. diperbaiki aja. Ya, di-upgrade ulang gitu. Sama seperti kita ngomong puasa kan tidak lagi bicara di 2+2. Betul, betul. Oke, Nah, oke. Sip. Oke, Kang, ini menarik, ada 3 pertanyaannya sama, outputnya intinya sama, pertanyaannya gini. Meditasi dalam sholat itu seperti apa, dan hanya sholat yang khusyuk, sholat khusyuk itu seperti apa? Saya komain. Kalau sholat boleh nggak merem? Ada yang nanya juga nih, saya terasa khusyuk kalau merem. Dan ini menarik, sama tiga-tiganya berbicara tentang khusyuk. Melanjut pertanyaan sholat khusyuk, saya susah fokus, kadang suka melayang pikiran, jadi harus dikumpulkan fokusnya lagi. Bagaimana caranya fokus hingga bisa khusyuk? Nah, mangga Kang, silakan. ya, definisi khusyuk dulu, surat 2:45. Oke. Surat 2 ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, ada kata khusyuk ya? Ya. Oke, lanjutin. Oke, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Oke. Itu simpelnya gitu. Jadi khusyuk itu artinya apa? Orang khusyuk itu artinya apa di ayat itu? Yakin akan kembali kepada Tuhan. Yakin akan ketemu.
Yakin yadunnuna annahum mulaku. Mulaku itu dari kata liko. Liko itu artinya interaksi. Oke. Khusyuk artinya yakin bahwa dia bisa berinteraksi dengan Tuhan. Itu definisi khusyuk di ayat itu ya. Ya. Orang yang khusyuk adalah orang yang yakin bahwa dia akan bisa berinteraksi dengan Tuhannya. Apa yang membuat orang itu bisa yakin akan bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Surat 18, 110. Oke. Surat 18 ayat 110. Oke, berarti khusyuk itu artinya interaksi ya Kang ya? Ada interaksi gitu ya kira-kira ya? Nah, yakin bisa berinteraksi, yakin bisa bertemu itu dalam arti bertemu liko, bukan ketemu aja, Ya, tapi bertemu interaksi ya. Oke, good. Surat 18 ayat 110, katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Syarat untuk bisa berinteraksi dengan Rob, wama yarju liko arobihi, barang siapa yang mengharap liko, berinteraksi dengan Robnya, dengan Tuhannya, syaratnya 2. Ya. Apa tadi syaratnya, Bu? 1, amal soleh, dan 2, tidak mempersekutukan. Pertanyaannya, udah beramal soleh belum? Masih musyrik apa belum? Oke. Kalau yang 2 ini udah bisa dilewatin, beramal soleh dan tidak musyrik, pasti khusyuknya datang. Khusyuk itu artinya interaksi. Syarat untuk bisa berinteraksi dengan Tuhan harus beramal soleh dan jangan musyrik. Nah, untuk bisa beramal soleh dan untuk musyrik itu tidak mudah. 84 ayat 6. Surat 84 ayat 6. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Mulaki dari kata liko sama. Ya, wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhan. Menuju untuk bisa berinteraksi dengan Tuhan. Dan pasti kamu akan liko dengan dia. Pasti kamu akan mampu berinteraksi dengan Tuhan. Jadi khusyuk itu berarti ingat Tuhan, bukan nggak ingat. Kalau nggak ingat itu pingsan namanya. Iya. Jadi khusyuk itu bukan di dalam sholatnya, tapi sebelumnya juga udah khusyuk. Khusyuk itu tadi yakin bahwa dia bisa berinteraksi dengan Tuhan. Nah, belajar interaksi dengan Tuhan itu dengan cara siam tadi. Siam dalam arti menahan diri dari bicara dengan manusia, dia hanya dialog dengan Tuhan. Lewat Quran. Salah satunya. Nah, meditasi juga itu jalan. Jalan atau cara berinteraksi dengan Tuhan. Bagaimana bisa dikatakan meditasi itu adalah jalan dialog dengan Tuhan? Karena salah satu cara bahwa kita bisa berdialog dengan Tuhan adalah harus sadar. Dan ketika kita meditasi adalah juga kita harus sadar. Setidaknya sadar ada nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Syukur-syukur kalau dia bisa menyadari tentang jeda antara 2 nafas. Nah, nafas dalam bahasa Arabnya disebut rih. Ya, rih itu satu akar kata dengan ruh. Rih dan ruh. Maka orang yang masih bernafas itu tanda masih ada ruhnya. Ya, ketika kita sudah tidak bisa bernafas lagi, berarti kita sudah tidak bisa menarik ruh. Dan mati tandanya. Nah, kesadaran bernafas itu adalah awal untuk bisa berinteraksi dengan Tuhan. Ya, karena tanpa ada nafas, tanpa ada nyeri, kita pasti mati. Dan disitulah Tuhan berdialog gitu dengan rih tadi, dengan ruh gitu. Makanya untuk menyadari sang ruh itu dengan cara yang cara yang paling bisa kita lakukan adalah menyadari napas, itu berarti menyadari sang ruh gitu ya Kang ya? Betul. Kita sadar kita sedang menarik napas gitu. Dan sadar kita sedang mengeluarkan napas. Hangat dinginnya kerasa gitu.
Iya, iya, iya. Dan itu mesti dilakukan dengan cara meditasi. Iya, 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 iya. Oke. Jadi Wah, masih keren, nyambung keren. sebetulnya. Keren, keren, keren. Oke, Kang. Terima kasih, Kang. Ya. Jadi mudah-mudahan juga perlu disadari bahwa khusyuk itu tidak hanya waktu di 5 waktu, gitu ya, Kang ya. Khusyuk Ya, itu dalam kapanpun dan dimanapun itu adalah khusyuk, gitu. Gitulah kira-kira. betul, betul. Ya, hatinya Oke. yang mesti khusyuk. Hatinya yang Ya, khusyuk. Oke, terima kasih. betul. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kang Iip, puasa berdasarkan penafsiran ayat mutasyabihat ini kan selain tidak berbicara, apa makan dan minum juga termasuk, gitu. Gimana, Kang? Ya, puasa tidak bicara itu adalah ayat mutasyabihat. Ya. Karena adanya di surat Maryam. 19 ayatnya 26 dibaca. Oke, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 19 ayat 26. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Ya, masih ingat definisi puasa kemarin ya? Ya. Kan ada soama, soyama, dan sowama. Sowama, ya. Nah, yang digunakan di ayat ini siam apa saum? Sauman, saum. Sauman, berarti akar katanya sowama. Ya. Sowama itu kemarin dijelaskan artinya apa dari kata sowama? Ya, menahan diri dari sesuatu untuk mendapatkan sesuatu dalam rangka mencari sebuah petunjuk pencerahan. Ya. Namanya sauman. Dan inilah yang dikehendaki dalam Quran. Nah, selama ini, jadi gini tahapannya. Ada orang yang baru bisa melaksanakan soama atau soma. Tapi orang yang soma, yang puasanya menggunakan soma, ini masih rawan. Rawannya rawan rugi, rawan bangkrut. Nabi pernah mengatakan, man soma atau ruba so'imin. Ruba so'imin laisalahu min siyamihi ilal ju'i wal atosi. Banyak orang yang so'im dari kata so'ama. So'ama itu menahan diri dari sesuatu, yaitu makan dan minum. Ya, banyak orang yang so'im. So'ama, puasa menahan diri dari makan dan minum. Laisalahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Tetapi dia tidak mendapatkan apapun dari so'imnya kecuali lapar dan haus. Kenapa lapar? Ya nggak makan. Kenapa haus? Ya orang nggak minum. Terus dapat apa? Ya dapat itu. Dapat lapar dan haus doang. Orang puasanya nahan lapar, haus doang. Ya, tetapi puasa yang dikehendaki tidak hanya so'ama, tidak hanya so'im, tetapi saum dari kata sawama. Sawama artinya menahan diri dari sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, petunjuk pencerahan dari Tuhan. Maka di ayat ini dibilang, sesungguhnya aku telah bernazar sauman, sawama. Nah, untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun hari ini. Disebut sebagai insia. Berarti dia hanya akan berbicara dengan Tuhan. Itulah sauman namanya. Jadi kalau kita baru puasa, tidak makan dan tidak minum, itu baru so'im. Atau soma, atau so'ama. Belum sauman. Baru menahan diri dari makan dan minum. Tapi itu adalah latihan dalam rangka menahan diri dulu kan? Menahan hawa nafsu makan dan minum. Karena menahan diri dari makan dan minum itu tidak lebih berat daripada menahan tidak bicara dengan manusia. Gitu ya. Jadi menahan diri bisa itu lebih berat dari hanya sekedar tidak makan, tidak minum. Tetapi yang didapatnya pasti berbeda. Nah, orang yang sauman itu akan dapat petunjuk. Ya. Nah, dapat petunjuknya seperti apa? Ketemu di ayat Muhammadnya, surat 2, 186. Oh iya, Surat 2, 186 ya? Iya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu dalam kebenaran. Nah, jadi selama kita sauman, itu ada soal jawab. Di mana ayatnya? Yang barusan, wa idza sa'ala. Sa'ala itu soal.
Hmm. Apabila bertanya kepadamu. Sa'ala itu artinya soal atau pertanyaan. Hmm. Maka Allah pasti menjawab. Ada Hmm. kata-kata ujibu. Oke. Wa idza sa'alaka ibadi ani fa ini qarib ujib. Ujib itu adalah pasangan dari sa'ala. Jadi soal, jawab. Sa'ala soal, ujibu jawab. Jadi ada interaksi soal dan ada jawaban dari Tuhan. Oke. Jadi selama dia puasa dengan manusia, tadi puasa bisu, dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang, ujibu. Ujib itu artinya aku akan menjawab dengan segera. Oke. Aku akan memberi jawaban dengan cepat gitu. Oke. Jadi ada interaksi di dalam kegiatan siam itu gitu. Oke. Jadi yang terbaik ya nggak makan nggak minum sebagai tonggak untuk supaya kita juga bisa menahan bicara gitu ya Kang ya. Komplitnya gitulah Betul, kira-kira betul. ya. Oke. Iya, betul Oke. begitu. Oke. Sip. Terima kasih. Berikutnya. Kang Iib yang terhormat, ketika pembahasan puasa Maryam dijelaskan beliau puasa atau yauman beberapa hari dalam sebulan. Beberapa hari dalam sebulan. Nah, berikutnya. Berbeda dengan puasa Nabi Zakaria, yaitu beberapa hari dalam 4 bulan. 3 bulan ya sebetulnya ya, yang kemarin itu ya, 3, oke. Bulan apakah ketika itu, karena sementara ini yang kami ketahui, tahun Hijriah itu dibuat pada zaman Khalifah Umar. Kira-kira gimana, Kang? Itu bulan apa ya. gitu? Ya, surah 9 ayatnya 36. Surah 9 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Oke. Lanjut dulu, Kang. Nggak apa-apa, lanjut dulu. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasannya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Silakan, Kang. Oke, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12. Dalam kitab Allah. Kitab itu diterjemahkan ketetapan. Sejak kapan bulan itu 12? Di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Ya. Jadi sejak diciptakannya langit dan bumi, bulan 20 apa 30? 12. 12. Ya, jadi dari sejak awal penciptaan langit bumi, bulan itu udah 12. Oke. Sebelum orang memberi nama. Jadi yang memberi nama Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya, maupun penamaan bulan Hijriah itu kan manusia. Ya. Tapi jumlahnya bahwa dalam setahun 12 itu ya sudah ada sejak diciptakannya langit dan bumi. Oke, sampai sini oke ya? Oke. Nah, di antara 12 bulan itu ada yang disebut dengan arba'atun hurum. 4 bulan yang haram ya? 4 bulan haram. Oke. Ya, haram apa? Di antaranya tadi, haram itu bisa diterjemahkan dengan 4 bulan terpenting. Nah, 4 bulan itulah di antaranya kita dianjurkan berpuasa. Okay. Salah satunya, ya, bulan Ramadan, bulan ke-9, ya. Bulan Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Jadi 9, 10, 11, 12, itu 4 bulan. Karena 4 bulan itu dalam bahasa Qur'annya disebut satu am. Satu am itu satu musim. Dan satu musim itu adalah 4 bulan. Dimulai sejak 1 Ramadan sampai berakhir bulan Zulhijjah. Nah, kita dianjurkan melakukan siam. Bukan siam, sauman. Sauman, oke. Nah, kalau ngikutin saumannya Maryam, itu di bulan 9-nya, bulan Ramadan. Nah, Zakaria itu Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Jadi 4 bulan. Oke. Gitu. Sejak kapan bulan ini ada ya? Sejak diciptakannya, 10 ayat 5. Oke. Surah 10 ayat 5. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Ya,
Jadi yang namanya peredaran bulan, peredaran matahari, peredaran bumi dari dulu nggak pernah berubah. Kenapa tidak pernah berubah? Supaya kita bisa menghitung jumlah, menghitung bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi orang menyebut itu bulan Hijriah, bulan Masehi, bulan Jawa, bulan Cina, semuanya pasti 12 bulan. Oke. Dan manusia melakukan perhitungan itu sejak kapan startnya. Jadi sebetulnya Ramadan itu sudah ada sebelum orang menyebut Ramadan itu. Oke. Nah, Sip. Ramadan itu dari kata Romado. Romado itu artinya panas. Jadi musim bulan puasa itu, bulan Ramadan itu bulannya pas lagi panas-panasnya gitu. Maka orang menyebutnya Romad atau Romadona. Karena waktu itu bulannya sangat panas itu di tanah Arab itu begitu. Oke, jadi penamaannya sih ya kembali kepada balik lagi culture juga ada gitu ya Kang ya, kebijaksanaan manusianya Betul. juga ada, tapi Ya, basis di Jawa ada. Ya. Based on sistemnya memang sudah diberikan seperti itu gitu ya, sistemnya udah mutlak gitu ya. Sistemnya udah jalan, hanya Okay. orang menamakan. Ada hitungan Jawa, ada hitungan Cina, ada hitungan Arab, ada hitungan Yunani, semuanya menghitung dan semuanya 12 ngitungnya. Ya. Gitu. Ya. Oke, berikutnya saya terbiasa dengan sholat duha dan sholat-sholat sunnah rawatib dan sunnah-sunnah lainnya menurut Kang Iip di dalam Al-Quran tidak ada rujukannya. Untuk aplikasi tidak sholat sunnah itu saya rasanya masih merasa kurang nyaman. Bagaimana? Sholat sunnah di dalam, maksudnya sholat sunnah di dalam Al-Quran. Gimana Kang? Iya, kan di surat 2 ayatnya 59. Surat 2 ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu orang-orang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang zalim itu dari langit karena mereka berbuat fasik. Ya. Nah, jangan sampai kita kena di situ. Ya, mengerjakan apa yang tidak diperintahkan gitu. Oke. Ya, kan kalau kita mengerjakan yang tidak diperintahkan kan jadi masuknya zolim. Gitu ya kan tadi orang zolim mengganti perintah. Ya, mengada-ada gitu ya. Dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan. Jadi yang bijak kerjakan yang ada perintahnya. Nah, kemarin saya menyampaikan sholat tahajud itu ada dasarnya 17, 79 ya. Sholat Idul Fitri, Idul Adha, 2 Id itu juga ada dasarnya. Kemarin saya sampaikan di surat 5, 114, surat 20 ayat 59. Ya. Sholat hujan, orang nyebutnya istisqa ya. Atau sholat ketika turun hujan juga ada dasarnya di surat 30 ayatnya 48 dan 49. Nah, sholat duha saya tidak menemukannya perintahnya di Quran. Saya tidak bilang nggak perlu sholat duha, bukan begitu kan? Saya tidak menemukan perintahnya di Al-Quran. Begitu juga sholat qobliyah dan ba'diyah rawatib itu saya tidak menemukan di Al-Quran. Terus apa dasarnya orang melakukan sholat duha? Mungkin dasarnya di dalam hadis. Begitu juga sholat rawatib. Ya. Nah, hadis itu kan orang meyakini itu adalah perkataan Nabi. Orang meyakininya bahwa hadis itu adalah perkataan Nabi. Nah, perkataan kan dengan kebiasaan beda. Kalau kebiasaan namanya sunnah. Sunnah itu artinya kebiasaan yang diulang-ulang. Kalau hadis perkataan. Nah, mungkin orang merujuknya kepada hadis-hadis Nabi itu. Salah? Tidak salah. Ayatnya mana? Ayatnya kan ada di surah 4 ayatnya 59. Surat 4 ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya, jadi ada kata-kata di situ taat Allah dan taat Rasul. Kalau niatnya memang dalam rangka mentaati Rasul tidak masalah. Tetapi jangan berhenti di rahbaniyahnya. Nah, berarti sholat duha dan sholat rawatib masuk di kategori rahbaniyah tadi. Rahbaniyah itu apa definisinya? Cara-cara untuk mendapatkan keriduan dan mengejar pahala. Nah, tetapi tadi harus paham esensinya dari duha apa, dari rawatib itu apa.
Oke. Nah, Rahbaniyah juga tidak masalah selama tidak menyimpang dari tujuan. Dibaca dulu Rahbaniyahnya. Ayat Rahbaniyah tadi, surat 57 27. 57 ayat 27. Oke. Ya, yang Rahbaniyah ya. Kemudian kami iringi di belakang mereka dengan rasul-rasul kami, dan kami iringi pula dengan Isa putra Maryam. Dan kami berikan kepadanya Injil, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Dan Ya, mereka terus. mengada-adakan rahbaniyah, padahal kami tidak mewajibkan. Padahal kami tidak mewajibkan. Ya. Mereka mengada-adakan. Nah, mengada-adakan itu bahasa Arabnya bid'ah. Ya, coba lihat Arabnya deh, biar nggak salah ya. Oke. Lihat Arabnya ada kata-kata bid'atun. Ibtada'uha. Ibtada'u, ya. Ibtada'u dari kata bada'a artinya bid'ah. Mereka mengada-ngadakannya. Ya, oke. Kenapa mengada-ngadakannya? Karena itu tidak ada ketetapannya di dalam Quran ya. Nah, gitu Pak. Jadi ayatnya gitu ya. Jadi sesuatu yang tidak ada di dalam Quran itu namanya ibtada'u atau kata dalam bahasanya bid'ah. Mereka mengada-adakan bid'ah. Nah, bid'ah itu berarti kan sesuatu yang diada-adain. Adakan, padahal Ekstra gitu ya. Ekstra, di Qurannya nggak disebutin. Lanjut. Untuk apa mereka melakukan itu? Rahbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang mengada-ngadakannya untuk mencari keridhaan Allah. Nah, itulah Rahbaniyah definisinya. Okay. Rahbaniyah adalah melakukan cara-cara tertentu untuk mencari keridhaan Allah. Sampai di sini it's okay, nggak apa-apa. Sampai sini aman. Tapi lanjutin. Oke, untuk mencari. Lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Nah, tapi akhir kemudian sesuatu yang diada-adakan ini atau rahbaniyah ini orang udah lupa misinya apa nih, spiritnya apa nih, substansinya apa. Nah, ketika orang nggak tahu substansinya, ini sudah nggak aman. Oke. Ya, terus? Maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya, dan banyak di antara mereka orang-orang fasik. Jadi berapa persen yang aman, berapa persen yang menyimpang? Banyak nih. Banyak yang menyimpangnya daripada yang tetap di jalur rahbaniyah yang dari awal gitu. Oke. Ya kalau misalnya disimpulkan kan mungkin gini, sebagian bahasan populer kan biasanya mau cari rezeki, dapat rezeki, duhanya rajin gitu misalnya. Itu Kang. Padahal menghalangi dia datang ke kantor lebih awal waktu. Ke kantornya jadi telat gitu ya. Nah, itu kan berarti udah keluar dari tujuan niat mendapat rezeki banyak. Iya, kalau dapat rezeki banyak berangkatnya lebih awal. Oke. Nah, so mungkin kesimpulannya adalah rawatib, duha, semua sunnah-sunnah itu baik ketika kita masuk ke dalam esensi, gitu ya Kang ya, kira-kira ya? Nah, kalau ngerti esensinya apa gitu. Sip, mantap. Rahbaniyah namanya. Oke. Ada agak tadi rawan kalau tidak tahu esensi. Oke. Dan ini juga mungkin berkaitan sama witir, semua ya Kang ya, semua esensi-esensi dari witir, tahajud, semua juga intinya adalah di esensinya gitu ya, kira-kira ya. Betul. Jadi sesuatu yang tidak ditetapkan di Quran itu masuk kategori rahbaniyah. Oke, ini mungkin bisa. Jika niatnya murni mencari ridho dan tahu esensi nggak masalah. Oke. Kalau gitu kita ke Mbak Yuke Widya dulu sebentar. Oke ya, aku buka dulu nih sebentar supaya bisa nanya langsung. Oke, silakan. Sebentar. Ya. Mbak Yuke, boleh? Cek. Ya, silakan. Yang nanyanya bukan Mbak Yuke ya. Oh, oke. Makanya ini Mbak Yuke kumisan. Oke, silakan. Kang Iip, Kang Abu, ya makasih ya udah bisa bertanya. Mangga. Saya mau bertanya, kan ya saya beberapa kali baca di beberapa hadis dari Bukhari Muslim. Ya. Sebelum ada perintah sholat, Rasul itu menerima wahyu kan? Ya. Menerima wahyu. Ada beberapa juga saya baca tata cara menerima wahyunya. Kemudian tadi dibahas juga oleh Kang Iip, sholat dari mulai takbiratul ihram, kemudian tata cara sholat yang lainnya, itu
bisa menerima wahyu. Hmm. Nah, tapi yang saya pahami bahwa proses penerimaan wahyu itu bukan hanya di sholat. Oke. Ada beberapa ritual atau tata cara lain yang bisa kita lakukan selain sholat. Oke. Gitu. Yang mau ditanyakan, apakah semua orang bisa menerima wahyu itu? Oke. Kalau kita kan hidup sekarang bukan di zaman Rasul. Oke. Ya. Jauh lama sekali dari zaman Rasul gitu. Sedangkan kita butuh pencerahan gitu ya, guidance ya untuk menjalani hidup. Setiap orang akan diperjalankan beda-beda. Ya. Setiap orang. Itu yang mau saya tanyakan. Oke, Kang, pertanyaannya bagus banget. Oke, saya mute dulu, punten. Silakan Kang Iip, mangga. Weh, berat nanya yuk. 12:111. Oke, surat 12 ayat 111. Nah, harusnya jawabnya bisa atau enggak, udah gitu aja, Kang. Oh, jangan. Kan sama nggak boleh menjawab. Oh, nggak boleh menjawab ya. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, dia yang jawabnya. Ujibu, aku jawab ya gitu. Bukan lu yang jawab, gue yang jawab gitu. Okay. Nah, soalnya saya host aja sih sebenarnya, Kang, nggak apa-apa ya. Iya, kan Tuhan bilang, gue yang jawab bukan lu ya, gue yang jawabnya gitu. Oke. Surat 12 ayat 111. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Oke. Nah, jadi gini, kan pertanyaannya, apakah bisa semua manusia menerima wahyu gitu apa ya? Iya, iya. Nah, barusan di ayatnya, Quran itu bukan cerita yang dibuat. Berarti di Quran ada ceritanya loh. Ada ceritanya bagaimana caranya seseorang itu dapat menerima wahyu. Nih, saya kasih contoh ceritanya ya. Jadi ceritanya begini nih. Ya, ceritanya surat 20 ayat 9 sampai 23. 20 ayat 9. Ini cerita seseorang menerima wahyu. Ya, Pak ya. Nih, ini ceritanya begini. Baca dulu. Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Menarik nih. Udah datang belum, Pak? Kisah Musa? Udah. Belum. Oh, ini maksudnya sekarang belum dibaca gitu? Ya belum. Kalau nanya dong. Ya, oke. Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Belum, baru nanya doang. Oke. Nih, ya. Hadis tentang Musa. Lihat Arabnya. Wahal ataka hadisu Musa. Musa, oke. Hadis Musa itu diterjemahkan apa? Kisah. Jadi hadis itu kisah ya. Hadis adalah kisah terbaik. Ya, Musa dari kata asa, artinya kecerdasan, Pak. Jadi ini Tuhan mau bercerita sebuah konsep. Konsep Musa namanya, konsep sebuah kecerdasan. Kang, sebelum lupa, sorry Kang, nanti boleh minta ya si catatan-catatan dari 25 itu makna dan artinya gitu ya Kang ya? Nanti saya kirim. Oke, thank you. Lanjut. Quran itu konsep, Pak, ya. Apakah sudah datang kepadamu sebuah kisah, cerita tentang kecerdasan? Nah, pertanyaannya, adakah manusia yang lahir tanpa kecerdasan? Nggak ada. Nah, berarti ini lagi cerita siapa nih? Cerita Pak Yuke, Ibu Yuke. Iya, oke. Ya kan? Bapak dikasih kecerdasan oleh Tuhan. Iya. Ini bukan lagi cerita Musanya zaman Musa Fir'aun, bukan nih. Lagi cerita sebuah konsep bahwa setiap manusia sudah diberi kecerdasan. Apa cerita berikutnya? Next. 10. Ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Ketika Musa apa tadi? Kecerdasan, melihat api. Melihatnya menggunakan kata ro'a.
bukan nazoro. Idro'a. Ro'a dari kata ro'aya, artinya pikiran. Oke, bukan pakai mata gitu ya? Kalau mata ainun, nazoro namanya. Iya, Kalau melihat pakai mata, nazor. Kalau ro'a melihat di pikiran. Oke. Orang cerdas itu mau mikir namanya, Pak. Oke. Ingatlah ketika Musa, kecerdasan, melihat. Melihatnya menggunakan kata ro'a, berarti kecerdasan sedang berpikir. Kecerdasan menggunakan kecerdasannya untuk berpikir tentang sesuatu. Nah, yang dipikirkannya adalah api. Nah, apa yang dimaksud dengan api? Nanti jelasin di belakang, karena belum ada penjelasannya di sini. Oke. Nah, kemudian Musa berkata, Musa kecerdasan konsepnya ya Pak ya. Musa berkata kepada ahlinya, bukan ahli. Jadi ini bukan lagi cerita biologis, bukan. Kalau keluarga dalam arti keluarga anak, istri, tetangga, itu ahli namanya. Makanya ada Ali Imron, keluarga Imron. Tapi kalau ahli, ini keahlian. Jadi Musa berkata kepada ahlinya. Ahli itu keahlian, Pak. Orang cerdas itu ahli apa? Orang cerdas kan punya keahlian. Ahlinya apa orang cerdas? Ahlinya. Ahli nipu, ahli ngebohong. Ya, banyak lah ahlinya. Kan kalau nggak cerdas kan nggak bisa nipu orang. Iya, benar. Nah, ahlinya Musa itu rasa dan karsa, ego dan sifatnya gersak-gerusuk, Pak. Jadi Musa tuh punya keahlian dua tuh, egois dan nggak sabaran sifatnya. Nah, makanya Musa bilang, diem lo gitu. Kamu diem lo. Ego lu jangan muncul. Kamu harus sabar ya, kamu diam di sini. Gitu ya. Sesungguhnya aku melihat. Nih, tadi menggunakan kata ro'a, sekarang menggunakan kata anastu. Ini kenapa nih Arab nih begini? Coba kalau kita nggak jeli melihatnya, Pak. Ro'a artinya melihat, anastu artinya melihat juga. Apa bedanya ro'a dengan anastu? Ro'a melihat di pikiran. Kalau anastu, aku melihat setelah mempelajari sesuatu. Anasa itu artinya belajar, Pak. Satu akar kata dengan insan. Ya. Jadi anastu, aku melihat dengan mempelajarinya. Kalau kita belajar sesuatu kan bisa melihat sesuatu yang tadinya nggak kelihatan. Sama-sama melihat naron. Ro'a naron, anastu naron. Tadi baru di pikirannya. Melihatnya baru di pikiran. Sekarang melihatnya setelah dipelajari. Nah, aku sekarang mempelajari api. Aku melihat sesuatu setelah mempelajarinya. Gitu ya. Ya. Dan yang dipelajarinya sama, naron. Naron itu juga bisa berarti gejolak, bisa berarti semangat. Orang kalau lagi orasi, Pak, kita nyebutnya dia berapi-api. Apa kabarnya kebakar? Kayak megaloman gitu, berapi. Megaloman film tahun berapa? Aduh, belum lahir, Kang. Api itu semangat. Jadi kecerdasan melihat sebuah semangat. Melihat api itu jadi melihat sebuah semangat yang ada di dalam fuad, di dalam lubuk hati yang paling dalam. Ada semangat di situ bergojolak itu. Ya, nah api di surat Al-Humazah itu disebut dengan apinya Allah. Surat baca ayatnya aja 104 ayat 5. 104 ayat 5. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? 6-nya, Kang? Ya, sampai 8. Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Jadi api yang dimaksud, yang dilihat Musa adalah api Allah. Cahaya Allah, narullah. Narullah itu apinya Allah. Yang dinyalakan. Nyalanya di mana? Terusin ayat 8. Ayat 7. Yang membakar sampai ke hati. Nah, jadi hatinya akan terbakar tuh. Orang kalau terbakar hatinya jadi gimana? Semangat nggak? Ya. Nah, terus 8.
8. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Nah, jadi si api itu ada di lubuk hati yang paling dalam, ketutup. Tidak semua orang bisa melihatnya. Hanya orang-orang yang cerdas, yang disebut sebagai Musa, yang bisa melihat bahwa di dalam diri kita ada api. Dan hanya si Musa, si orang cerdas itulah yang bisa mempelajari api itu. Tapi bukan api asmara. Oke. Asmara yang dahulu. Bukan lagu itu, bukan. Api semangat, narullah maksudnya, Pak. Oke. Ini kisah nih, Pak. Ini sebuah kisah kecerdasan nih. Musa melihat api. Melihat. Bilang sama ahlinya, diam lo, Pade ya. Lu kan egois sih. Lu sih gerasak-gerusuk. Diam dulu. Aku akan mempelajari dulu nih. Ini api apa nih? Ada semangat di dalam lubuk hatiku nih, gitu. Oke. Mudah-mudahan aku nanti bisa mendapatkan petunjuk. Bukankah petunjuk Tuhan tuh masuknya ke hati? Yes. Nah, gitu. Okay. Jadi api itu punya dua makna. Satu api semangat, yang kedua apinya Tuhan atau wahyu. Yang ada di dalam tuh. Hanya orang cerdas yang bisa membaca itu. Lanjut, ayat 11. Berarti bukan api ngomong ke Musa waktu di gunung, wahai Musa, nggak gitu ya Kang ya? Itu mah komik buat anak SD. Itu mah 2+2 lagi, bro. Oke, 2 ayat 20 ayat 11. Ya, 11-nya. Oke, maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil, hai Musa. Nah, tempat apinya di mana tadi? Di hati tadi, cahaya Tuhan. Hati itu berlapis, Bu. Oke. Hati sudur, hati kulub, fuad. hati fuad. Ini fuad. Oke, ini udah bicaranya ke dalam ya? Udah lubuk hati. Oke. Ingat ketika Musa datang. Musa itu kecerdasan ya? Ya. Kecerdasan tembus ke dalam. Ke lubuk hati yang paling dalam. Tempat api tadi, di lubuk afidah tadi kan? Ya. Narullah hilmu koda alati tatolium alal afidah. Apinya Allah yang menyala di dalam lubuk hati fuad. Nah, Musa datang ke lubuk hati itu, tembus. Itu namanya kan nggak bisa itu kita melakukan itu tadi. Salah satu jalannya orang meditasi. Yes. Gitu ke dalam. Nah, ingat ketika Musa datang ke tempat api itu, lalu dipanggil. Hei Musa, ada suaranya nggak? Kalau di komik ada kan? Kalau di komik ada suaranya. Ini kan di dalam suaranya. Iya, oke. Musa dipanggil. Ya, yang dipanggil apanya? Kan kecerdasannya. Jadi apinya Allah bersuara. Oke. Berdialog dengan kecerdasan. Orang kan lagi mikir kan ngomong di dalam nih. Gitu. Apa kata dia? Apa katanya? Oke, 12-nya ya. 12-nya. Oke, 12-nya. Sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Wah. Wow. Baru nih ya, ini introduce gitu ya, diintroduce. Gitu. Iya. Maka tanggalkanlah kedua terompahmu, sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci atau tua. Ini mesti dijelasin pelan-pelan, Bu. Jadi kecerdasan melakukan perjalanan ruhani. Menembus ke kedalaman jiwanya. Nembus ke sudur, nembus ke kolbu, nembus ke fuad. Melihat api di dalam. Api semangat, narullah namanya. Setelah Musa sampai ke lubuk hatinya paling dalam, dipanggil. Hai Musa, sesungguhnya aku ini Robmu. Robmu. Kata-katanya ini anak Robbuka. Aku ini adalah Tuhanmu. Robbu dari kata robaba artinya sistem, artinya hukum. Ya, sistem alam semesta atau hukum alam. Jadi yang bicaranya ini Rob, hukum nih. Tuhan sebagai hukum ya. Apa Tuhan bilang? Fahla na'laik. Ya, tanggalkan terompahmu. Na'laik dari kata na'ala. Na'ala artinya bisa tanah yang keras, bisa bencana, bisa malapetaka, bisa keledai liar. Na'ala itu. Berarti orang yang cerdas itu punya sifat lain, namanya keledai liar.
kebodohan liar namanya. Nah, kebodohan liar itu Musa tunjukkan ketika ketemu Khidir, yang nggak sabaran itu. Ya. Kita yang membaca ceritanya bilang, dasar bodoh tuh si Musa, coba kalau nggak nanya, pasti ceritanya panjang. Nah, berarti Musa itu punya teman namanya keledai liar. Namanya terompah Musa. Nah, Rob bilang, tanggalkan kedua terompahmu. Ada dua terompahnya Musa. Ya. Satu emosi atau kekakuan, ya. Yang kedua kebodohan liar tadi. Emosi atau sifat kekakuan, orang pinter tuh kadang-kadang kaku, terfokus ke rumus itu aja, nggak fleksibel. Dan punya sifat kebodohan yang liar tadi, nggak sabaran namanya. Nah, Rob bilang kepada Musa, lepas atau tanggalkan emosi kekakuanmu dan lepaskan kebodohan liarmu. Itu yang harus ditanggalkan oleh Musa. Karena petunjuk itu akan datang karena prinsip yakin. Oke. Ya, oke. Nah, terus tadi Tuhan bilang apa? Sesungguhnya kamu berada di lembah suci tua. Bahasa Arabnya Wadil Muqaddasi tua. Sesungguhnya Wadil kamu Muqaddasi tua. Ya. Sesungguhnya kamu hai Musa, kecerdasan ya. Ya. Berada di lembah suci tua. Lembah itu di ayatnya disebut wadaya. Ya, di ayat yang lain lembah itu ada di sebelah kanan atau otak sebelah kanan. Jadi Musa mewakili otak sebelah kanan, isinya kecerdasan. Ibrahim nanti dijelaskan mewakili otak kiri, karena itu logik. Oke. Nah, lembah yang sama juga disebut dengan rongga. Karena di dalam otak banyak rongga-rongga, namanya lobus gitu ya. Ya. Ya, jadi lembah itu mewakili otak kanan. Jadi Musa sudah mampu memaksimalkan otak kanannya. Muqaddas dari kata kodasa atau kudus artinya suci. Ya, artinya suci. Jibril juga disebut sebagai ruhul kudus. Ya. Tua itu dari kata towaya artinya gulungan. Makanya otaknya kan bergerimpel-gerimpel gitu. Nah, secara bahasa artinya suara hati, rahasia atau lipatan-lipatan. Berarti Musa sudah mampu menggunakan kecerdasannya maksimal. Oke. Ya, oke gitu ya. Nah, apa kata ayat berikut? 13-nya. Berarti dia udah melampaui kecerdasan kognitif gitu ya kira-kira ya, masuk ke dalam kecerdasan rohani gitu ya. Betul. Ya, gitu. Oke. Dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Wah. Sadis nih. Gitu, Pak. Jadi gini. Jadi kecerdasan telah dipilih oleh Rob. Rob itu berarti sistem atau hukum alam. Untuk bisa menerima sebuah wahyu. Wahyunya kita terjemahkan dengan ide. Jadi siapakah orang-orang yang bisa punya ide atau menerima ide? Kalau bukan orang cerdas. Oke. Jadi wahyunya terjemahkan sebagai ide. Jadi ini karena banyak orang tahu cerita ini tentang Musa, jadi dipikir bahwa ini kejadian ya untuk Musa aja gitu ya, Kang ya? Nah, gitu. Belum membacanya sebagai sebuah konsep. Oke. Gitu ya. Berarti kecerdasan adalah pintu gerbangnya wahyu. Kecerdasan adalah pintu gerbang untuk bisa mendapatkan banyak ide. Syaratnya harus menanggalkan dua trompa. Oke. Ya, tadi emosi, kekakuan, dan kehendak liar atau kebodohan liar tadi. Ketidaksabaran. Yang biasanya dipakai oleh orang-orang cerdas. Oke. Harus menggunakan prinsip iman. Ya, ayat 14. Ini asik nih. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Bukan hanya ketemu dengan Rob, tapi Musa ketemu dengan Allah. Innani anallah. Kalau tadi, ini ana robuka. Jadi orang cerdas mampu membaca hukum-hukum alam.
Sekarang orang cerdas mampu membaca realitas. Innani sesungguhnya aku ini adalah Allah. Allah dari kata ilah. Ilah artinya sumber getar terjadinya alam semesta. Atau asal usul realitas alam semesta. Atau realitas itu sendiri. Aku inilah realitas. Aku inilah Allah. Jadi selain Allah itu enggak real. Apa lawannya realitas? Ilusi. Ilusi. Selain Allah itu ilusi. Karena yang realitas hanya Allah. Ini jagonya ilusi Kang Abu nih. Oke, Kang. By the way, tadi ilah itu sumber getar. Berarti kalau misalnya sumber getar ini bermainnya di ranah frekuensi, berarti ya? Betul. Oke. Berarti wahyu juga permainannya di ranah frekuensi juga, berarti gitu ya, kira-kira ya? Ya, lebih ke medan. Oke. Medan. Space. Oke. Space, ya. Terus dibilangnya apa? La ilaha illa ana. La ilaha, tidak ada ilah. Ilah itu artinya titah atau pernyataan. Tidak ada pernyataanku kecuali realitas, kecuali aku. Nggak ada orang yang bisa membantah realitas. Yes. Titah inilah yang disebut dengan Quran. Baik Quran diri, Quran ufuk, Quran kauli, ataupun Quran kauni. Ya, fa'budni, maka mengabdilah kepadaku. Mengabdi kepadaku berarti menerima realitas. Oke. Terus wa aqimis sholata lidikri, tegakkan sholat. Sholat itu di surat 11 ayat 87 berarti aturan. Tegakkan aturan. Agar kamu mengingat aku. Dengan kita dengan menegakkan aturan, kita akan menyadari setiap realitas yang terjadi. Berarti ketika Musa sebagai kecerdasan berada di relung hati yang paling dalam yang disebut sebagai fuad, atau Musa sampai melampaui lembah suci tua kecerdasan tadi dengan meninggalkan sifat emosi kekakuan dan kebodohan liarnya, maka Musa bisa bertemu dengan Rob. Rob itu berarti hukum, sistem. Dan juga bisa ketemu dengan Allah. Dan saat itulah Musa akan menerima banyak ide atau wahyu. Oke. 15-nya. Oke, 15-nya. Ini pertanyaannya sih salah sendiri dalam banget. Ya, Kang. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Apa hubungannya kecerdasan dengan kiamat? Ini nggak nyambung nih terjemahannya. Inna sa'ata, sesungguhnya ada sebuah saat. Ada sebuah saat yang pasti datang. Inna sa'ata atiyatun, sesungguhnya saat itu pasti datang. Saat apa? Yang tadi dijelasin. Realitas yang tadi ya, kejelasannya ya. Dari awal cerita tadi, sesungguhnya saat itu, sesungguhnya saat di mana sebuah kecerdasan dan seterusnya sampai menerima wahyu tadi, atiyatun pasti akan datang. Jadi ini adalah kepastian, Pak. Bukan gini, bisa nggak ya? Bisa. Orang pasti datang kok, ini ayatnya. Sesungguhnya saat itu pasti datang. Saat itu artinya sesaat. Atau saat terjadinya sesuatu. Terjadinya apa? Terjadinya dialog antara si kecerdasan dengan Rob dan kecerdasan dengan realitas. Sehingga dia banyak ide, banyak menerima wahyu namanya. Akadu uhtiha, akadu itu hampir. Yang hampir-hampir saat itu kelewat sama kita aja, Pak. Akadu uhtiha itu hampir-hampir waktu itu terlupakan, tersembunyi. Peristiwa di mana sebuah kecerdasan itu mendapatkan ide, itu kadang-kadang terselubung kalau kita nggak jeli untuk memperhatikannya, Pak. Litu jizakulu nafsin bima tas'a, agar tiap-tiap diri dibalas dengan apa yang ia usahakan. Berarti ada saat tertentu yang tersembunyi,
Ya, ketika jiwa kita ini mengusahakan sesuatu, pasti akan terjadi. Yang tadi diceritakan di awal itu, Pak. Jadi ketika kita mengusahakan, namanya tas'a itu mengusahakannya. Ya kalau tidak mengusahakan, ya jangan ngarep dapat wahyu. Oke. Gitu. Oke, good, Kang. Diterusin sampai 20 sendiri dah. Oke. Nanti, udah kejawab sampai di sini. Gitu aja dulu. Tampaknya sih oke, cuman saya mau jadi sedikit ingat ketika ada satu statement yang mengatakan gini, Kang. Al-anbiya warasatul Al-anbiya warasatul al-ulama warasatul anbiya gitu ya. Ya, oke. Nah, di situ kan ada kalimat al-ulama, ulama adalah penerus para nabi gitu ya, kira-kira ya. Bukan pewaris. Pewaris gitu. Oke. Nah, berarti ulama di sini kan bukan berarti orang yang tahu agama, orang yang tahu fikih, orang yang tahu syariat, tapi ulama di sini kan sebetulnya bisa diartikan juga sebagai salah satunya contohnya scientist gitu misalnya. Salah satunya contohnya juga penemu-penemu gitu misalnya. Karena mereka yang menemukan di era-era sekarang itu juga bagian daripada si Musa yang menemukan sesuatu. Gitu nggak, Kang, kira-kira? Kalau pangeran Arab mati, ya yang jadi raja siapa? Anaknya. Ya, kenapa anaknya bukan Kang Abu? Jauh. Bukan pewaris namanya. Oh iya, oke. Jadi warisan Raja Arab apa? Tahtanya. Tahtanya, oke. Oke. Nanti contohin banyak lah, Pangeran Charles dan sebelumnya. Ya, oke. Nah sekarang warisan Nabi apa? Ya warisan Nabi ilmu Tuhan itu sendiri. Nah iya, itulah warisnya Nabi. Jadi Nabi itu punya warisan. Jadi ketika dia mati, itu warisannya apa? Dan siapa yang akan mendapatkan warisan itu? Oke. Nah, suratnya 35, 32 ya? 32, baca ya, dulu. Benar. Hatam nih Kang Abu nih. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, gitu ya. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, di antara mereka ada yang pertengahan, di antara mereka ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Oke, dibagi 3 nih. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Gimana, Kang? Berarti warisan Nabi apa? Kitab nih. Kitab. Jadi yang dimaksud pewaris Nabi siapa? Orang yang mendapatkan kitab itu berarti. Ya, mendapatkan kitab itu indikasinya apa? Ya balik lagi kan, kitab itu kan tadi pengetahuan tentang Tuhan, berarti keilmuan Tuhan tadi gitu. Ilmu Tuhan. Yes. Berarti yang disebut dengan ulama adalah orang yang mengerti, memahami tentang ilmu Tuhan. Ya. Dan ilmu Tuhan kan tidak terbatas. Berarti ulama adalah siapapun orangnya. Yang ahli di bidang apapun, 1760. Oke, karena di sini juga kalimatnya kan di antara hamba-hamba kami gitu ya. Iya, siapapun. Nggak spesifik gitu ya. Enggak. Oke. Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sesungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi segala manusia. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepada kamu, melainkan sebagai ujian dan manusia bagi manusia. Dan begitu pula pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Quran, dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Ya. Berarti ulama adalah orang yang ahli. Oke. Di bidang apapun dari ilmu pengetahuan dari Tuhan. Karena ilmu Tuhan meliputi segala manusia. Jadi ulama adalah siapapun manusianya yang ahli di bidang itu. Nah, kalau di Quran itu lebih spesifik siapakah ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Salah satu ciri ulama adalah orang yang yasa kepada Allah. Orang yang takut akan sebuah realitas. Ulama tuh ngerti betul realitas gitu. Ya. Berarti logik juga gitu ya, Kang ya? Iya. Ya maksudnya nggak terpaku hanya kepada hukum gitu misalnya. Enggak. Hukum Islam gitu misalnya, nggak gitu ya? Itu lebih sempit. Oh, lebih sempit. Islamnya udah sempit kan kalau itu. Oke. Ya, ahli nuklir, ahli biologi, ahli astronomi, ahli geologi, ahli penerbangan, ahli sulap masuk nggak ya?
Oh, itu nomor 1, Kang. Kenapa ilmu Tuhan juga? Oke. Udah Kang, daripada kita ngalor ngidul, kita balik lagi ke pertanyaan ya. Makin ngaco, bahaya ini ya. Oke, kita lanjut dulu. Ya. Oke, saya mau nanya dulu. Tadi Mbak Yuke, mudah-mudahan bisa terjawab ya. Tartar saya buka dulu untuk bisa berkomentar sebentar. Yuke. Oke, silakan Kang. Boleh tadi dari jawaban ini apakah bisa diterima gitu? Gimana? Silakan. Ya, berarti pada saat si Kang Musa ini bisa berinteraksi dengan Tuhannya, ya, dia akan mendengar dan dia harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Yes. Pada saat si 2 terompah ini belum bisa dilonggar, lepaskan, berarti bisa salah sasaran ya. Karena pada saat kita mendengar, itu antara yang berbicara itu Tuhan atau apakah ego? Ya, oke. Nah, betul. Karena makanya egonya diemin dulu tadi. Musa, egomu, taruh dulu gitu. Makanya kalau salah sasaran, jadi salah sambung, Kang. Wrong number, gitu lah kira-kira bahasa gampangnya. Iya. Oke. Gitu ya, Kang ya? Iya, siap. Udah. Oke, udah kejawab ya, mudah-mudahan ya. Ya, kalau belum kejawab, nanti kita ke gunung bareng-bareng, Kang. Ya, sama Kang Iip. Ya. Naik gunung ini mah. Oke, ini pertanyaan masih banyak banget, tapi waktu kita udah mepet banget. Oke, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan ini, menarik nih. Sebentar, tadi mana sih? Oke, ini Kang, dari Mas Gowik, ini bagus pertanyaannya. Kang Iip, saya yakin insya Allah puasa yang saya lakukan selama Ramadan, meskipun tidak diam, pakai ngobrol dan berbicara, tidak salah, gitu ya. Nah, untuk mendekati perilaku yang dimaksud Kang Iip itu gimana sih caranya? Atau pengalaman Kang Iip dan Kang Abu gimana? Kira-kira gimana, Kang, untuk masuk kepada sauman tadi, gitu? Bukan soimin kan? Bukan. Bukan soama, tapi sauman kan? Sauman, ini yang 1927 tadi berarti pertanyaannya. Ya, bukan soimun. Yang dilakukan tidak salah. Oke. Ya, baca ayatnya surat 2, 187. Nggak salah, enggak. Itu masih di muhkamat posisinya. Ya, oke. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Ini jangan aneh-aneh juga mikirnya ya. Ini ada ayat lebih dalam lagi gitu ya. Oke. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu, Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan, minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi, janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Silakan, Kang. Jadi puasa menahan makan minum juga tidak salah. Ya, sampai fajar kan. Kalau fajar nahan lagi nggak salah, silakan. Tapi itu kan baru soama. Ya, belum sauman. Jadi baru di tataran muhkamatnya, belum di muhtasabihatnya. Kan tadi harus dilihat dari 2 sudutnya, muhkamat dan mutasabihat. Ya, oke. Nah, puasa yang mutasabihatnya ketemu di Maryam. Ternyata untuk bisa mendapatkan nuzul Quran, itu harus dilakukan dengan cara puasanya Maryam. Ya. Karena apa? Karena selama dia saum, dia ngulik Quran, dia mempelajari Quran, dia munajat kepada Tuhan, dia nanya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawabnya gitu. Jadi kalau baru di puasa yang tadi, ia dapat lapar dan haus. Oke. Tapi belum dapat nuzul Qurannya. Oke. Ya silakan, kan tiap orang setiap orang sesuai kesanggupan. Sesuai kesanggupan. Gimana caranya? Ya dicoba saja. Misalnya dalam 5 hari yang ayaman ma'dudat itu Bapak coba aja tidak bicara dengan orang. Ngobrol dengan Tuhan aja. Kalau WhatsApp boleh nggak, Kang? Ya. WhatsApp. Emang Tuhan punya nomor WA? Itu harus benar-benar di-close gitu ya, kira-kira ya. Iya, kalaupun WA itu benar-benar membicarakan ayat. Yes. Jadi ininya dikurangin. Jadi misalnya
Enggak, nisanya ditanggalkan, nisanya. Jangan bercampur dengan nisa. Iya, oke. Nisa itu artinya pikirannya. Hmm. Jadi benar-benar murni bicaranya wahyu gitu. Oke. Nah, malam hari boleh kita menggauli nisa lagi, boleh mikir lagi gitu. Jadi latihannya di siang hari, dialog, diskusi, ayat bil ayat, kurangin pikiran di kitanya. Oke. Nanti malam boleh kita menggunakan pikiran kita gitu. Latihannya gitu. Mesti dicoba. Ya, emang harus dialami ya Kang ya? Dialamin. Misalnya nyoba sehari aja, dari pagi sampai sore kita di kamar, kita di lab, buka Quran tuh dengan semua perangkatnya, Google-nya, aplikasinya yang bisa membantu, bisa mengkoneksikan ayat ke ayat apa ya? Ada itunya, ada aplikasinya. Benar-benar ngulik ayat. Oke. Gitu. Ya intinya kita benar-benar memutuskan hubungan eksternal kali ya Kang ya. Memutuskan hubungan dengan keluar, memutuskan hubungan dengan ego, yang benar-benar kita bertafakur, holwat, tahanuts, meditasi gitu ya Kang ya, kira-kira ya? Benar-benar fokus dengan Tuhan. Ya. Oke. Good. Very good Kang, dan ini waktunya juga udah, mohon maaf banget ini pertanyaannya masih banyak yang bagus, tapi ini nggak kerasa ya? Nggak kerasa, ini luar biasa ya. Alhamdulillah. Tadi kita kayaknya terlalu banyak belok kanan kiri sih, jadi ya udah. biar nggak terlalu tegang lah. Biar nggak terlalu tegang ya. Iya. Oke, terakhir Kang, ini mungkin bisa dijawab simple, padat, dan bisa menerangkan. Kang Iip, boleh dijelaskan tentang konsep pahala dan dosa menurut Quran? Gimana kira-kira? Pahala itu simple. Iya, balasan kebaikan akibat berbuat baik. Oke. Dosa itu balasan keburukan akibat berbuat buruk. Contoh, misalnya satu ketika menjelang maghrib kita keluar rumah, bawa takjil, tetangga 1, 2, 3. Setiap orang yang kita temui berkata, makasih Pak, makasih Bu, mudah-mudahan. Ya, itu balasan kebaikan bukan? Nah, besoknya kita keluar rumah, tiap orang ludahin mukanya. Apa reaksinya? Ya. Kalau nggak digebukan, itu namanya dosa. Ya, oke. Akibat buruk, ya akibat buruk, akibat perbuatan buruk kita. Konsepnya simpel segitu aja. Oke. Suratnya 53, 39. Satu ayat aja. Oke, surat 53 ayat 39. Bentar, kok jadi hilang Qurannya? Ini punten. 53 ayat 39. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Begitu rumusnya. Okay. Pahala itu adalah balasan kebaikan akibat perbuatan baik. Oke. Jadi real, bukan angan-angan pahala itu. Di ayatnya gitu. Pahala itu bukan angan-angan kosong. Ya. Begitu juga dosa. Dosa itu adalah akibat buruk. Balasan buruk akibat perbuatan buruk kita. Setiap orang akan menerima balasan sesuai perbuatannya. Oke. Karena itu juga bagian dari hukum alam ya Kang. Saya tabur apa, saya menuai apa, saya akan panen apa gitu ya kira-kira ya. Itu bagian dari Rob namanya. Rob, oke. Ya intinya mungkin kalau sedikit saya mau menambahkan bahwa kalau hari ini saya nanam melon, besok pasti panen melon, gitulah kira-kira. Ya, jadi kalau dirawat. Tapi kalau hari ini saya panen cacian, berarti kemarin saya lagi, ya udah ya, kita banyak mencaci orang, udah gitu aja paling sederhananya. Nah, intisarinya ini Umar bin Khattab matinya gimana? Gimana Kang? Umar bin Khattab meninggalnya gimana? Gimana ya meninggalnya? Terbunuh kan? Oh iya, dibunuh benar-benar. Lagi sholat lagi dibunuhnya. Orang sekelas Umar loh, matinya ditusuk. Bunuh lah bahasa tanda petik. Iya. Apa salah dia? Ya berarti ada sesuatu juga kan, kembali lagi kan? Dia kan pernah mengancam untuk membunuh Nabi. Iya. Nah, gitu. Ya emang dulunya sebelum sadar kan pembunuh juga dia kan? Nah gitu, dia menerima juga balasan itu, sedikit aja nyobain. Gimana rasanya dibunuh orang gitu. Icip-icip ya? Iyalah, itu kan akibat balasan Betul. keburukan. Betul. Balasan kebaikan, itulah konsep pahala gitu. Pahala dosa begitu. Ya.
Jadi intinya apapun yang terjadi dalam hidup adalah icip-icip sesuatu hal yang pernah kita lakukan. Udah gitu aja paling sederhana. Gitu ya, Kang ya? Ya, Jadi nggak perlu nyalahin siapa-siapa, nggak perlu nunjuk siapa-siapa. Kita kembali bertafakur ke dalam. Oke, Kang Iip, luar biasa. Ibu dan Bapak boleh tepuk tangan dulu untuk Kang Iip. Luar biasa sekali malam hari ini. Tampaknya seru banget nih kalau kita ngobrol ngalor ngidol gini. Nggak ada beres-beresnya. Oke, Kang Iip, hatur nuhun atas penjelasannya. Luar biasa sekali malam hari ini. Ibu dan Bapak semoga bermanfaat. Dan maaf pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab, mohon maaf sekali tidak bisa dilontarkan, tapi mudah-mudahan dengan tadi pembicaraan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang dan seterusnya, semuanya itu bisa menjadi jawaban. Dengan berakhirnya pertanyaan terakhir tadi, dengan berakhirnya statement tentang pahala dan dosa tadi, berakhir pula acara kita malam hari ini. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu bubar, kita foto bersama.